Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam basudara dan subajo. Baik, kembali lagi dalam channel Aceh Aksai bersama saya di sini untuk kita sama-sama membahas atau mendengarkan tentang bagaimana kondisi dan situasi kebudayaan yang ada di Maluku Utara. Pada channel ini kita selanjutnya akan membahas tentang bagaimana perkembangan kebudayaan yang ada di Maluku Utara. Jadi berbagai macam aspek-aspek kebudayaan. Berbicara mengenai suku bangsa yang ada di Maluku Utara, maka kita memiliki lebih dari 30 suku bangsa yang hidup di Maluku Utara. Cukup banyak suku bangsa yang ada di Maluku Utara dilihat dari perkembangan bahasa yang hingga sekarang ini masih terdapat sekitar 34 bahasa yang berkembang di Maluku Utara. Itu artinya di Maluku Utara dihuni oleh 34 lebih suku bangsa yang ada di Maluku Utara. Berbicara mengenai perkembangan kebudayaan tidak terlepas dari berbagai macam aspek kebudayaan. Jadi ada sekitar 7 aspek kebudayaan yang sekarang sudah dikembangkan menjadi 10 objek kemajuan kebudayaan dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017. Baik pemirsa, kali ini kita akan membahas satu persatu tentang suku bangsa yang ada di Maluku Utara. Kemudian hanya satu aspek suku bangsa atau satu aspek kebudayaan yang dapat kita membahas untuk sekali pertunjukan. Yang pertama adalah suku bangsa Ternate yang ada di Pulau Ternate. Tentunya orang Ternate tetap masih menggunakan bahasa Ternate. Aspek kebudayaan bahasa yang akan kita lihat perkembangannya di orang Ternate dari dulu hingga sekarang. Bagaimana perkembangan bahasa Ternate yang sekarang ini lagi berkembang di lajunya arus globalisasi akan menjadi pembahasan kita dan sekaligus akan menjadi bagaimana kita mencari solusi untuk tetap bertahan untuk kebudayaan atau aspek kebudayaan bahasa ini dia tetap lestari dan tidak dimakan oleh zaman. Untuk berkelanjutannya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe, kemudian like dan komentar. Komentar sesuai dengan apa yang kita bahas pada tayangan hari ini, yaitu tentang aspek bahasanya orang Ternate. Teman-teman bisa memberikan saran, bisa kritik, bisa juga pandangan apa saja terkait dengan pelestarian bahasa Ternate yang sekarang ini lagi sakit-sakitan. Baik, kalau begitu kita akan melanjutkan dengan bagaimana sebenarnya perkembangan bahasa Ternate yang ada sekarang ini di tengah-tengah masyarakat yang hidup di Pulau Ternate, baik itu orang Ternate itu sendiri maupun orang bukan asli Ternate. Di kota Ternate itu terdapat berbagai macam suku bangsa yang hidup dan mencari nafkah di sini di kota Ternate. Suku bangsa yang masih menetap di sini yang pastinya suku bangsa asli orang Ternate masih tetap menggunakan bahasa Ternate. Namun lebih dominan lagi di tengah-tengah kota Ternate itu telah dikerumuni oleh berbagai macam suku bangsa, baik itu dari Maluku Utara itu sendiri maupun suku bangsa dari luar Maluku Utara seperti dari suku bangsa Jawa, kemudian Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan lain sebagainya.
Untuk melihat perkembangan bahasa yang ada di kota Ternate, maka kita akan melihat bagaimana penggunaan bahasa Ternate dalam kehidupan sehari-hari orang Ternate yang hidup di Pulau Ternate. Nah, di berbagai macam tempat, baik itu di tempat keramaian maupun tempat-tempat yang hidup orang Ternate, itu sebagian besar sudah tidak menggunakan bahasa Ternate. Tempat aktivitas seperti yang ada di Landmark, kemudian yang ada di Jatilan Mall, kemudian ada di taman-taman kota, semuanya itu lebih mendominasi menggunakan bahasa Melayu Ternate, tidak lagi menggunakan bahasa daerah Ternate. Karena di sana lebih banyak hidup orang-orang bukan asli orang Ternate. Namun untuk melihat kedepannya akan berpotensi hilangnya bahasa Ternate, maka pemerintah mencoba untuk membuat regulasi dalam menyusun kurikulum. Dimasukkanlah bahasa Ternate dalam kurikulum mata pelajaran tingkat sekolah tingkat dasar. Sekarang ini di sekolah tingkat dasar semua anak murid, anak siswa diwajibkan untuk menggunakan atau belajar, ada satu mata pelajaran itu dia diwajibkan untuk belajar bahasa Ternate. Nah, apakah ini adalah sesuatu cara yang efektif agar supaya bahasa Ternate ini tetap lestari, ataukah ini hanyalah sebuah jalan pembuka untuk bagaimana kita tetap menjaga kelestarian bahasa Ternate ini sebagai sebuah identitas untuk orang Ternate itu sendiri. Nah, selanjutnya teman-teman yang lagi stay tune, yang lagi stay di sini untuk mendengarkan apa yang kita bicarakan sekarang ini, maka selanjutnya apa yang harus dilakukan, baik itu masyarakat, baik itu regenerasi pemuda, baik itu pemerintah, komunitas, akademisi, ataukah para ahli bahasa, untuk tetap melestarikan bahasa Ternate untuk tidak tergerus oleh globalisasi yang sekarang ini menjadi gaun besar bagi para generasi muda untuk dijadikan sebagai panutan kehidupan sehari-hari. Jangan sampai bahasa Ternate tidak lagi digunakan karena dianggap sebagai sesuatu yang kampungan atau sesuatu yang akan kuno dan tidak akan digunakan lagi oleh generasi muda, dan akan digunakan bahasa-bahasa yang dianggap lebih gaul dan lain sebagainya. Solusi apa yang dapat kita sampaikan untuk bisa pemerintah, masyarakat, generasi muda, komunitas, dan para akademisi untuk bisa tetap melakukan sesuatu yang terbaik untuk melestarikan bahasa Ternate. Karena bahasa Ternate adalah bahasa pengantar, bahasa pengantar dalam setiap kali berbicara dalam konteks sejarah orang Maluku Utara atau Moluku Kiraha. Beberapa solusi telah dilakukan seperti menyusun buku kamus bahasa Ternate sebagai bagian dari melestarikan bahasa Ternate, melindungi bahasa Ternate, dan kemudian memanfaatkan ini sebagai sebuah jalan cara untuk melestarikan bahasa Ternate itu sendiri. Sekarang apa yang harus kita lakukan untuk tetap melihat bahasa Ternate sebagai sebuah identitas dan tidak akan punah dimakan oleh waktu atau tergusur oleh zaman. Oleh karena itu, hal yang perlu dilakukan yang pertama adalah membuat warung bahasa. Membuat warung bahasa ataukah membuat kampung bahasa pada setiap kelurahan yang ada di kota Ternate, baik itu kelurahan yang dihuni oleh orang Ternate dan yang bukan dihuni oleh orang Ternate.
Ya gitu ya, enggak juga sih. Karena kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mengikuti apa yang kita punya gitu. Nah, oleh karena itu, warung bahasa dalam beberapa pembicaraan itu selalu saja menjadi isu utama untuk bagaimana melestarikan bahasa Ternate itu sendiri. Kemungkinan besar teman-teman memiliki ide dan gagasan, pendapat, serta pandangan yang berbeda tentang bagaimana bahasa Ternate ini tetap dilestarikan. Apakah setiap orang yang ingin mempelajari tentang kebudayaan orang Ternate harus mengetahui dulu bahasa Ternate lebih dulu, ataukah seperti apa? Haruskah ada satu komunitas yang di dalamnya itu diwajibkan untuk semua anggota komunitas itu menggunakan bahasa Ternate, ataukah ada buku ya yang diwajibkan di dalam kurikulum tentang kebudayaan orang Ternate yang di dalamnya itu sudah menggunakan bahasa Ternate? Nah, sementara itu untuk melihat hal-hal seperti itu yang harus yang harus diketahui lebih awal, yang harus diantisipasi adalah tentunya adalah pengajar guru bahasa Ternate itu sendiri. Sementara ini beberapa guru bahasa Ternate masih dalam status honor, sehingga terkait dengan bayaran, kemudian terkait dengan waktu pekerjaan yang terlalu berat, kemudian bayarannya yang terlalu kecil, ini yang membuat para guru ini selalu mengeluh dan mencoba untuk mencari jalan keluar pekerjaan lain untuk lebih diutamakan gitu. Baik, sekali lagi teman-teman yang sudah menyaksikan ini, silahkan berkomentar di kolom komentar bawah dengan berbagai macam saran untuk tetap membuat bahasa Ternate ini tetap lestari dengan cara seperti apa. Silahkan berkomentar di kolom berikut ini ya, di kolom komentar bawah ini. Sampai ketemu, kita akan membahas lagi pada aspek-aspek kebudayaan yang lainnya terkait dengan kebudayaan orang Ternate dan kebudayaan suku bangsa yang lainnya yang ada di Maluku Utara. Salam kebudayaan dan sampai jumpa di lain.